Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil Project Based Learning mata kuliah AKM 1 tentang kajian komprehensif implementasi Conceptual Framework PSAK 201 dan PSAK 207. Objek PBL kami adalah perusahaan Food and Beverages atau F&B yang terdiri atas dua perseroan, yaitu PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan PT Mayora Indah Tbk. Perkenalkan, nama saya Kayla Nomi Ariska dengan ujung NPM 106. Saya Hadijah Ganis Rehan dengan ujung NPM 026. Saya Ignatius Nugultom dengan ujung NPM 122. Saya Triana Basalamah dengan ujung NPM 133. Baik, presentasi akan dimulai dari hasil Project Based Learning PT Campina Ice Cream Industry Tbk yang akan dijelaskan oleh saya. Berikut adalah latar belakang dari Project Based Learning dari perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Dunia akuntansi sedang berada dalam masa transformasi yang signifikan. Dengan adanya transformasi ini, dunia pendidikan dituntut untuk mencetak lulusan-lulusan yang kompeten, tidak hanya siap kerja, tetapi siap untuk menghadapi dan menyesuaikan kemampuan diri pada perubahan serta menyelesaikan masalah yang ada dalam dunia kerja. Universitas Lampung menggunakan objek pembelajaran Project Based Learning atau PBL sebagai solusi yang optimal untuk menghadapi tuntutan tersebut. Goodman dan Stivers dalam Ambiar mendefinisikan Project Based Learning atau PBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi siswa yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. PBL dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dalam upaya memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi terbaru secara efektif. PBL memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari konsep akuntansi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan berdasarkan PSAK 201 dan PSAK 207. Salah satu contoh implementasi metode ini adalah analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 201 dan PSAK 207. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Khadijah, saya persilahkan. Perusahaan yang akan kita bahas pertama bernama PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Juli 1972 oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto. Walaupun didirikan pada tahun 1972, peluncuran resminya dilakukan pada tahun 1994. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Rungkut Industri 2, nomor 1517, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Campina bergerak di industri food and beverages, khususnya dalam sektor manufaktur makanan, lebih tepatnya produksi es krim. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa mengunjungi situs resmi mereka di https://www.campina.co.id. Campina juga sudah melantai di bursa saham dengan kode saham CAMP. Yang pertama kita bahas dalam overview kinerja keuangan adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pada tahun 2023, penjualan bersih meningkat sebesar 6,43 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan es krim impulse dan in-home or family pack yang dilakukan di dalam negeri. Selanjutnya, beban pokok penjualan yang turun sebesar 34,30 miliar rupiah disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan bahan baku selama proses produksi. Di sini bisa kita lihat bahwa total beban usaha meningkat sebesar 45,08 miliar rupiah. Postur beban ini digunakan untuk strategi perseroan dalam marketing dan promosi yang dapat menjangkau hingga konsumen akhir. Sementara itu, beban umum dan administrasi meningkat sebesar 17,54 miliar rupiah. Kenaikan ini terutama digunakan untuk strategi pemasaran dan promosi serta peningkatan aktivitas administrasi. Lalu yang ketiga, beban operasional lainnya juga mengalami penurunan sebesar 3,49 miliar karena tidak adanya rugi selisih kurs yang dibukukan di tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun yang menantang karena kondisi geopolitik global dan naiknya harga BBM. Namun, perusahaan tetap mencatatkan pertumbuhan laba. Laba kotor naik 6,48% menjadi 669,76 miliar rupiah. Laba usaha naik 1,85% jadi 149,93 miliar rupiah. Laba sebelum pajak naik 4,40% dan laba bersih setelah pajak naik 5,09% jadi 127,43 miliar. Total laba komprehensif naik 6,53% jadi 128,89 miliar rupiah. Yang kedua, kita akan membahas laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas kita lihat bahwa ekuitas meningkat 11,18 miliar rupiah. Peningkatan ini didorong oleh laba bersih tahun berjalan 127,43 miliar rupiah dan pendapatan komprehensif lain yang besarnya 1,87 miliar. Namun, ada rugi komprehensif sebesar 2,63 miliar rupiah akibat program imbalan pasti. Perusahaan juga tetap menjaga struktur modalnya melalui kebijakan dividen dan penyisihan cadangan. Perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 117,7 miliar rupiah, juga menyisikan cadangan wajib sebesar 7,21 miliar rupiah. Cadangan laba ditahan naik dari 26,97 miliar rupiah menjadi 34,18 miliar rupiah. Dan tidak ada perubahan pada modal saham dan tambahan modal di situ. Overview selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riri. Baik, selanjutnya kita bahas laporan posisi keuangan. Yang pertama kita bahas aset. Di sini aset lancar mengalami penurunan sebesar 35,05%. Hal ini dikarenakan pengalihan dana deposito menjadi obligasi dan penurunan nilai persediaan neto. Kemudian untuk aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 94,26% karena adanya kenaikan nilai pada aset tetap. Selanjutnya pada liabilitas. Untuk liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 7,74% dari tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan utang usaha. Namun untuk liabilitas jangka panjang, penurunan sebesar 4,68 karena adanya penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan. Selanjutnya pada ekuitas. Ekuitas mengalami peningkatan sebesar 1,19% karena peningkatan laba perusahaan pada tahun berjalan pun meningkat. Baik, selanjutnya kita bahas laporan arus kas. Untuk arus kas dari kegiatan operasi, terjadi kenaikan sebesar 12,95% dibandingkan tahun sebelumnya, akibat peningkatan penjualan secara umum. Untuk arus kas dari kegiatan investasi, terjadi peningkatan sebesar 348,22% dari tahun 2022. Peningkatan ini karena ada penambahan aset tetap sebesar 154 miliar dan investasi obligasi sebesar 188 miliar. Pada arus kas dari kegiatan pendanaan, terjadi penurunan sebesar 88,28 miliar atau sebesar 42,86%. Selanjutnya kita bahas rasio terkait pada PT Campina. Yang pertama kami cari dulu rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek dikalikan dengan 100%. Bisa dilihat dari tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan
total aset lancar, dan terjadi kenaikan terhadap liabilitas jangka pendek. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat menggunakan rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan, dibagi dengan liabilitas jangka pendek, dan dikalikan dengan 100. Bisa dilihat terjadi penurunan rasio dari tahun 2022 dan 2023, di mana 2022 mempunyai rasio 894% dan 2023 mempunyai rasio 503%. Selanjutnya rasio kas, yang menggunakan rumus kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2022, rasio kas sebesar 699%, sedangkan pada tahun 2023 rasio kas 317%. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kasnya yang tersedia telah menurun. Selanjutnya kita bahas debt to asset ratio, di mana menggunakan rumus total liabilitas dibagikan dengan total aset dan dikalikan dengan 100%. Perbedaan antara 2022 dan 2023 tidaklah jauh, hanya berbeda 0,10% dari tahun sebelumnya. Untuk debt to equity ratio, menggunakan total liabilitas dibagikan dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Perbedaan ini pun tidak terlalu signifikan, hanya bertambah 0,13% dari tahun sebelumnya. Untuk return on asset, digunakan rumus total laba bersih dibagikan dengan total aset dikalikan 100%. Dibandingkan tahun 2022-2023 memiliki rasio yang lebih tinggi karena asetnya pun lebih tinggi dan total laba bersihnya lebih tinggi sebesar 5 miliar dari tahun sebelumnya. Untuk return on equity digunakan rumus total laba bersih dibagikan dengan total ekuitas dan dikalikan dengan 100%, sehingga didapat bahwa 2022 mempunyai rasio 12,88% dan 2023 mempunyai rasio 13,37%, di mana terjadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Untuk materi selanjutnya, kerangka konseptual akan disampaikan oleh Igna. Yang selanjutnya adalah implementasi kerangka konseptual. Yang pertama adalah pengakuan. Yang pertama adalah pengakuan aset. Pengakuan aset dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk mengakui aset dengan mengklasifikasikan aset keuangan dalam 3 kategori. Perseroan ini mengakui nilai asetnya seperti piutang secara nilai wajar melalui laporan keuangan. Penghentian pengakuan aset terjadi ketika hak perseroan untuk menerima arus kas dan aset telah kadaluarsa atau perseroan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset. Yang kedua adalah pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas, PT Campina Ice Cream Industri Tbk mengakui liabilitas yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman apabila memiliki nilai dan dapat terukur secara andal. Perseroan ini mengakui liabilitas yang telah diukur dengan nilai wajar melalui laporan keuangan laba rugi. Penghentian pengakuan liabilitas terjadi ketika kontrak dihentikan atau dibatalkan. Untuk pengakuan selanjutnya akan dibahas oleh Kayla. Selanjutnya adalah pengakuan penghasilan atau pendapatan. PT Campina mengakui suatu penghasilan pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Menurut Conceptual Framework, penghasilan dapat diakui apabila terjadi adanya kenaikan aset dan penurunan atas pencatatan liabilitas. Namun, perseroan ini tidak menguraikan secara jelas konsep ini dalam laporan keuangannya. Selanjutnya ada pengakuan beban. PT Campina mengakui beban secara akrual atau setelah terjadi, yang berarti terjadi adanya kenaikan atas pencatatan liabilitas atau kewajiban atau penurunan atas aset. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengakuan beban di dalam laporan tahunan PT Campina ini. Selanjutnya ada pengukuran aset dan liabilitas. PT Campina mengukur nilai aset dan liabilitas dengan menggunakan nilai wajar pada pengakuan awal dan biaya historis atau historical cost yang dicerminkan dari penerapan biaya perolehan diamortisasi yang dilakukan oleh Persero untuk pengukuran selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari PSA 01 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Igna. Kepada Igna, saya persilakan. Yang pertama adalah laporan laba rugi bagian pelaporan. PT Campina Ice Cream Industri telah melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Di sini juga sudah tertera nama-nama pos yang tersedia dan tidak tersedia pada laporan laba rugi PT Campina Ice Cream. Menurut PSAK 201, pendapatan harus disajikan secara terpisah. Laporan laba rugi dan laporan komprehensif lain harus disajikan juga dalam satu laporan. Laporan laba rugi disajikan dengan metode langsung atau one step. Lalu distribusi laba rugi kepada kepentingan pengendali tidak disajikan karena perusahaan tidak mempunyai entitas induk karena tidak ada pemegang saham perusahaan yang memiliki kepemilikan efektif atau hak suara di atas 50%. Bagian laba rugi dan entitas asosiasi dan joint ventures PT Campina Industri Tbk tidak disajikan dalam laba rugi dari entitas asosiasi joint venture karena hal tersebut telah disajikan dalam CALK. Maka dengan demikian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dibuat oleh PT Campina Ice Cream Industri Tbk sudah disajikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 201. Pengungkapan pada laporan laba rugi. Pengungkapan pada laporan laba rugi ada dua, yaitu beban dan pendapatan, di mana PT Campina Ice Cream Industri mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi dan mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban. Dengan demikian, Persero ini telah mengikuti ketentuan yang ada dalam PSAK 201. Beban dibagi menjadi 3, yaitu adalah beban pokok penjualan, beban usaha, dan juga beban umum dan administrasi. Sedangkan pendapatan, PT Campina Ice Cream Industri Tbk menyajikan pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara terpisah. Dengan demikian, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pos laba rugi yang ada di PSAK 201. Pendapatan yang terdiri atas penjualan bersih, pendapatan lain-lain, dan pendapatan lain dibahas lebih lanjut pada PSAK 72. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan yang akan disampaikan oleh Kayla. Baik, berikut adalah laporan posisi keuangan dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Dan di sebelah kanannya ada tabel yang berisikan penyajian pos-pos yang harus disajikan oleh suatu perusahaan atau perseroan menurut PSAK 201. Sebagian besar sudah dilakukan dengan baik dan diimplementasikan oleh PT Campina, namun beberapa masih belum karena menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau perseroan. Seperti investasi, PT Campina tidak memiliki investasi dalam bentuk properti ataupun dalam metode ekuitas. Berdasarkan CHLK, perseroan ini memiliki investasi dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk investasi obligasi. Selanjutnya ada liabilitas dan aset untuk pajak kini. Liabilitas dan aset untuk pajak kini tidak ditambahkan dalam pos laporan posisi keuangan PT Campina. Namun dalam CHLK dijelaskan tentang pengukuran liabilitas dan aset untuk pajak kini, yaitu penjelasannya aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Selanjutnya ada kepentingan non pengendali. PT Campina tidak memiliki pos kepentingan non pengendali karena tidak ada pemegang saham perusahaan yang memiliki kepemilikan efektif atau hak suara di atas 50% yang dijelaskan dalam ikhtisar data keuangan penting.
Untuk pos-pos lainnya yang tidak masuk ke laporan posisi keuangan tidak dijelaskan secara rinci di dalam laporan keuangan tahunan Persero ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaporan laporan posisi keuangan PT Campina sesuai dengan PSAK 201. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan bagian pengungkapan. Yang pertama ada pengungkapan aset. PT Campina mengklasifikasi asetnya menjadi aset lancar dan aset tidak lancar sesuai dengan PSAK 201. Persero ini mengelompokkan pos-pos tersebut sebagai berikut: aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar muka serta uang muka pembelian. Dan aset tidak lancar, investasi, aset pajak tangguhan, aset tidak lancar lainnya, aset tetap, aset hak guna, aset tak berwujud, jaminan serta aset lain-lain. Pengelompokan pada pos-pos ini sudah sesuai dengan PSAK 201. Selanjutnya adalah pengungkapan liabilitas. PT Campina mengklasifikasikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sesuai dengan PSAK 201. Persero ini mengelompokkan pos-pos tersebut sebagai berikut: liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, utang pajak, beban akrual serta jaminan agen ke dalam kelompok utang jangka pendek. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yaitu liabilitas imbalan kerja. Pengelompokan pada pos-pos ini sudah sesuai. Selanjutnya ada ekuitas. PT Campina mendeskripsikan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang apa saja yang dikelola sebagai modal, yaitu modal saham, saham biasa yang sudah ditempatkan di setor, serta yang belum, dan pos bagian ekuitas ini sudah sesuai dengan peraturan PSAK 201. Baik, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Pada bagian pelaporan, di sebelah kanan ada tabel penyajian jumlah pos-pos yang harus diimplementasikan oleh suatu perseroan menurut PSAK 201. Semua penyajian pos-pos sudah diimplementasikan dengan baik oleh PT Campina. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaporan laporan posisi keuangan PT Campina sesuai dengan PSAK 201. Selanjutnya ada pengungkapan dividen. PT Campina mengungkapkan kebijakan dividen dalam informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan serta CLK. Persero ini menjelaskan bahwa pembatasan pembagian dividen yaitu hanya ketika perseroan mendapatkan laba positif. Selanjutnya, faktor-faktor penentu besarnya dividen yaitu hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, rencana pengembangan usaha perseroan di masa yang akan datang, rencana investasi perseroan di masa yang akan datang, dan faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen perseroan. Selanjutnya, ada rincian dividen yang dibayarkan per lembarnya. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan pada dividen per saham, yaitu yang tadinya pada tahun 2022 jumlahnya Rp35 per lembar menjadi Rp20 per lembarnya. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau CLK. CLK masuk ke PSAK 201. Berikut adalah pelaporan. Di sebelah kanan ada penyajian jumlah pos-pos yang harus diimplementasikan pada catatan atas laporan keuangan dari PT Campina yang sesuai dengan peraturan PSAK 201. PT Campina sudah mengimplementasikan CLK sesuai dengan peraturan PSAK 201. Untuk pengungkapan, PT Campina mengungkapkan secara rinci dan mendalam tentang pos-pos yang ada dan tidak di laporan keuangan. Persero mendeskripsikan mengenai sifat dan tujuan setiap pos yang ada dalam laporan keuangan. Dengan demikian, catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh PT Campina sudah disajikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 201. Untuk implementasi PSAK 207, yaitu laporan arus kas, akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Ina. Implementasi PSAK 207 menyajikan tentang pengaturan pelaporan laporan arus kas. Laporan arus kas PT Campina Ice Cream Tbk telah disajikan ke dalam 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, di mana di sini telah terdiri dari pos-pos yang ada pada laporan arus kas sesuai dengan yang ada pada laporan arus kas PT Campina Ice Cream Tbk. Yang kedua adalah aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, di mana laporan arus kas pada PT Campina Ice Cream Tbk telah disajikan sesuai dengan PSAK 201, terdiri dari pos-pos yang ada pada aktivitas investasi dan pos-pos yang ada pada aktivitas pendanaan. Yang selanjutnya adalah PT Campina Ice Cream Tbk juga telah melaporkan laporan arus kas neto yang terdiri dari aktivitas operasi berdasarkan aktivitas operasi, dari investasi yang berdasarkan dari aktivitas investasi, dan pendanaan yang berdasarkan pada aktivitas pendanaan. Yang selanjutnya adalah pengungkapan laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi PT Campina Ice Cream Tbk diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas yang mencakup pengungkapan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan kas dari penghasilan bunga dan lainnya, pengeluaran kas kepada pemasok dan karyawan, pengeluaran kas untuk beban operasi lainnya, pengeluaran kas untuk pembayaran pajak. Sedangkan pada aktivitas investasi, mengungkapkan arus kas untuk merepresentasikan sejauh mana penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada aktivitas investasi perusahaan yang mencakup pengungkapan seperti penerimaan dari hasil penjualan aset tetap, pengeluaran untuk penambahan aset tetap, dan pengeluaran untuk investasi obligasi. Yang selanjutnya adalah aktivitas pendanaan yang mengungkapkan arus kas dari aktivitas pendanaan yang mencakup pembayaran dividen. Yang selanjutnya adalah pengungkapan bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. PT Campina Ice Cream Tbk telah mengungkapkan penghasilan bunga dan aktivitas operasi dan pembayaran dividen pada aktivitas pendanaan. Sedangkan pada pajak penghasilan, pengungkapan pajak penghasilan PT Campina Ice Cream Tbk telah diungkapkan dari hasil yang timbul dari pajak penghasilan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Sekian presentasi kami mengenai implementasi conceptual framework dan PSAK kepada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. PT Campina Ice Cream Industri Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang positif pada tahun 2023 dengan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan juga ekuitas. Perusahaan juga telah menerapkan conceptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 secara konsisten sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Hal ini mencerminkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas manajemen dalam pelaporan keuangan serta pengelolaan operasional dan investasi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi kami mengenai implementasi conceptual framework dan PSAK kepada PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PT Campina Ice Cream Industri Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang positif pada tahun 2023 dengan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan juga ekuitas. Perusahaan juga telah menerapkan conceptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 secara konsisten sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Hal ini mencerminkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas manajemen dalam pelaporan manajemen dan keuangan serta pelaporan operasional dan investasi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada kajian komprehensif implementasi konseptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 PT Mayora Indah Tbk.
Perkenalkan, nama saya Luzita Vanessa Maharani dengan ujung NPM 018. Perkenalkan, nama saya Ratu Sarnasya dengan ujung NPM 041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amari Joseno dengan ujung NPM 065. Perkenalkan, nama saya Nafis Ahmad Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wulan Fakir Dinezar dengan ujung NPM 008. Selanjutnya ada profil perusahaan Mayora. Nama perusahaan PT Mayora Indah Tbk, tanggal berdiri 17 Februari 1977, tahun peluncuran 1990, alamat kantor Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya, Kafling 21 sampai 23 Jakarta Barat. Untuk alamat pabrik ada 3. Yang pertama PT Mayora Indah Tbk, Jalan Telesonik, Jakarta Take, Tangerang. Yang kedua ada PT Terabika Eka Semesta di Jalan Raya Serang, kilometer 12,5, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Yang ketiga ada PT Kakao Mas Gemilang di Jalan Daan Magot, kilometer 18, Batu Ceper, Tangerang. Pendirinya ada 3. Yang pertama Jogi Hendra Atmaja, yang kedua Dr. Andes Raden Sudikdo, dan yang ketiga Insinyur Darmawan. Untuk industrinya, perusahaan Mayora itu ada di F&B atau food and beverage, sektornya barang konsumsi primer. Untuk situsnya ada di sini dan kode saham perusahaannya ada MIOR. Lalu ada overview kinerja keuangan Mayora Indah Tbk, PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Di sini ada tabelnya. Pendapatan perseroan selama tahun 2023 tercatat sebesar 31.485 miliar. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 816 miliar atau sebesar 2,66%. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada total ekuitas konsolidasian. Pada tahun 2023, total ekuitas konsolidasian perusahaan mencapai 15,282 triliun, naik 2,448 triliun atau 19,1%. Jika dibandingkan pada tahun 2022, hanya 12,834 triliun. Yang kedua adalah laba tahun berjalan yang mencapai 3,193 triliun pada tahun 2023. Angka ini naik cukup signifikan, yakni 1,251 triliun atau 64,4%. Yang ketiga ada dividen tunai atau dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 782,554 miliar. Sementara ada selisih kurs penjabaran pada tahun 2023, perusahaan mencatat kerugian translasi sebesar 6,938 miliar. Ini ada tabelnya. Yang kelima ada cadangan umum. Dari sisi cadangan umum, perusahaan memiliki untuk menambah cadangan sebesar 2 miliar pada tahun 2023. Dan yang terakhir yang keenam, kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali mengalami kenaikan menjadi 242,6 miliar pada tahun 2023. Sini ada grafiknya. Next. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Mayora Indah Tbk. A. Jumlah aset. Nilai aset perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar 23.870 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 7,16% atau senilai 22.276 miliar. B. Liabilitas. Jumlah liabilitas menurun sebesar 9,04% atau 853 miliar dari 9.441 miliar di tahun 2022 menjadi 8.588 miliar di tahun 2023. C. Ekuitas. Jumlah ekuitas perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar 15.282 miliar. Nilai ini meningkat sebesar 19,08% atau senilai 2.447 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar 12.835 miliar. Next. Selanjutnya ada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2023 adalah sebesar 5.259 miliar dan pada tahun 2022 sebesar 1.619 miliar. Kenaikan sebesar 3.640. Selanjutnya ada dari aktivitas investasi. Pada tahun 2023 sebesar 2.359 miliar dan pada tahun 2022 sebesar 1.546 miliar. Kenaikan penggunaan kas sebesar 813 miliar atau 52,6%. 2023 diperoleh sebesar 1.927 miliar atau sebesar 3.000
932,7%. Selanjutnya ada TBK. Ada lancar. Lancar dalam membuat perusahaan untuk membayar semua liabilitas lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Cepat dalam membayar semua liabilitas lancarnya dengan menggunakan dana aset lancar seperti setelah mengeluarkan persediaan. C. Rasio kas, yaitu kemampuan perseroan untuk membayar semua liabilitas lancarnya dengan menggunakan dana dari pos kas dan setara kas. D. Ada debt to asset ratio atau DAR. Rasio DAR adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Next. E. Debt to equity ratio atau DER. Rasio DER adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modal sendiri. Next ada return on asset atau ROA. ROA akuntansi adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROE. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. PSAK 201 dan 207. Yang pertama ada pengakuan aset. Jadi aset keuangan ini grup perseroan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK nomor 71. Kemudian instrumen keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan amortisasi. Jadi penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan itu ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut itu telah berakhir atau kadaluarsa. Next. Kemudian pengakuan liabilitas. Pengakuan liabilitas itu dalam lingkup PSAK nomor 71 diasumsikan sebagai yang telah tertera. Kemudian pengakuan penghasilan. Jadi pengakuan penghasilan ini ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Next. Kemudian ada pengakuan beban. Jadi beban diakui itu pada saat terjadinya, kecuali biaya pinjaman yang memenuhi persyaratan kapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian. Next. Kemudian ada pengukuran aset dan liabilitas. Jadi standar akuntansi keuangan di Indonesia itu mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya. Dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi komponen pengukuran nilai wajar yang harus signifikan dan ditentukan berdasarkan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi. Next. Nah, kemudian ada implementasi PSAK 201. Laporan posisi keuangan. Yang pertama ada investasi. Jadi PT Mayora Indah Tbk tidak memiliki investasi dalam bentuk properti ataupun dalam metode liabilitas berdasarkan catatan atas laporan keuangan, disebut juga CALK. Next. Kemudian ada implementasi PSAK 201 berupa pengungkapan. Yang pertama ada aset. Jadi aset itu ada aset lancar seperti kas setara kas, kemudian piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan. Kemudian ada aset tidak lancar. Jadi aset tidak lancar seperti aset pajak tanggungan, aset tetap, dan pembelian aset tetap. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek itu seperti utang bank jangka pendek dan utang usaha. Liabilitas jangka panjang itu seperti liabilitas pajak tanggungan, utang bank jangka panjang, dan utang obligasi jangka panjang. Next. Kemudian ada ekuitas. PT Mayora Indah Tbk itu mendeskripsikan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang apa saja yang dikelola sebagai modal, yaitu modal saham, kemudian tambahan modal di setor, saldo laba, dan komponen penghasilan komprehensif yang lainnya. Next. Di sini terdapat perincian berupa laporan perubahan ekuitas. Next. Di sini juga tertera perincian laporan perubahan ekuitas berupa pengungkapan dividen. Next. Selanjutnya, bagian implementasi PSAK 201. Bagian laporan laba rugi. Selanjutnya, bagian implementasi PSAK 201. Bagian laporan laba rugi dan komprehensif lainnya.
Poin pertama, pelaporan, yaitu metode penyajian PT Mayora Indah Tbk tidak menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya menggunakan metode garis atau langkah tunggal, one step method. Berikut ini merupakan lampiran daripada laporan laba rugi dari PT Mayora. Next. Selanjutnya, pengungkapan. Bagian beban yang mencakup beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi, atau General and Administration Selling. Bagian pendapatan. PT Mayora Indah Tbk menggabungkan pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan yang terdiri atas penjualan bersih, pendapatan lain-lain. Pendapatan dibahas lebih lanjut pada PSAK 72. Selanjutnya, bagian catatan atas laporan keuangan. Bagian pelaporan. Informasi kebijakan akuntansi material. Poin A, dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dan Peraturan OJK Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Next. Selanjutnya, bagian pengungkapan. PT Mayora Indah Tbk mengungkap secara rinci dan mendalam tentang pos-pos yang ada dan tidak ada di laporan keuangan. Perseroan mendeskripsikan mengenai sifat dan tujuan setiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Next. Selanjutnya, implementasi PSAK 207. Bagian A, laporan arus kas. Yang pertama meliputi pelaporan yang mencakup aktivitas operasi. Next. Aktivitas operasi dan pendanaan, lalu lampirannya sebagai berikut. Selanjutnya, laporan arus kas berdasarkan arus kas neto. Next. Itu pengungkapan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini memperoleh arus kas dari transaksi utama seperti yang pertama penerimaan kas dari pelanggan dan lain-lain, yang kedua penerimaan kas dari restitusi pajak dan bunga, yang ketiga pengeluaran kas kepada pemasok, kontraktor, karyawan, dan yang lainnya, yang keempat pengeluaran kas untuk pembayaran pajak penghasilan dan final, dan yang terakhir pengeluaran kas untuk beban bunga dan imbalan kerja jangka panjang. Selanjutnya, aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran terkait aset jangka panjang seperti yang pertama, penerimaan dari hasil penempatan investasi dan bunga, yang kedua pengeluaran untuk perolehan aset tetap, dan ketiga pengeluaran untuk pembayaran uang muka pembelian aset tetap, dan yang terakhir penurunan atau kenaikan uang jaminan. Next. Yang ketiga ada pengungkapan arus kas dari aktivitas pendanaan. Dalam aktivitas pendanaan, Mayora mencatat yang pertama penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, yang kedua pembayaran pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang, yang ketiga pembayaran dividen, dan yang terakhir pelunasan obligasi. Terus yang keempat ada pengungkapan arus kas dari bunga dan dividen. Mayora juga mengungkapkan arus kas bunga dan dividen secara terpisah, serta pajak penghasilan yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Hal ini sesuai dengan standar PSAK 207 dan mencerminkan transparansi laporan keuangan. Next. Kesimpulan dan refleksi. Jadi secara umum PT Mayora Indah Tbk ini sudah menunjukkan kinerja keuangan yang sangat positif di tahun 2023. Dilihat dari pendapatan yang naik 2,66%, lalu laba bersih yang meningkat lebih dari 64%, lalu ekuitasnya juga tumbuh sekitar 19%, dan meskipun liabilitas jangka pendeknya itu menurun, perusahaan itu menunjukkan efisiensi dan pertumbuhan berkelanjutan. Next. Mayora juga telah konsisten dalam menerapkan yang pertama conceptual framework yang membahas tentang pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban berdasarkan prinsip manfaat ekonomi dan keandalan. Yang kedua, berdasarkan PSAK 201, itu penyajian laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk ini sudah sistematis dan transparan. Dan yang terakhir, menurut PSAK 207, jadi PT Mayora Indah Tbk ini klasifikasi arus kasnya sudah sesuai dengan aktivitas yang mencerminkan manajemen kas yang efektif. Next. Melalui proyek PBL ini, kami itu bisa belajar kalau yang pertama akuntansi itu bukan hanya soal teori, tapi juga praktik nyata dalam bisnis. Dan yang kedua itu analisis laporan keuangan itu menuntut ketelitian dan pemahaman yang sangat mendalam. Dan yang terakhir, kita juga butuh kerja sama tim dan komunikasi itu sangat penting dalam menyelesaikan proyek PBL ini. Dan kami juga merasa sudah lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia profesional sebagai calon akuntan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.